gajinya ya 250 sampai 300 bisa sih. Tergantung tempat kerjanya juga kan. Ada bonusnya juga. Ada yang bonusnya besar, ada yang bonusnya kecil, ada yang nggak terima bonus gitu. Tapi kalau tempat saya alhamdulillah dibolehin, boleh berhijab juga. Saya kerja pakai hijab. Terus kalau untuk sholatnya itu kita dilakukan pas jam QK, jam istirahat. Kamu selama bekerja di sana pernah sakit nggak? Sakit pernah Pak, corona. Yang paling menyedihkan buat saya dari merantau itu hal terberatnya. Sahabat inspirasiku, kali ini kita bertemu kembali. Ini kita bertemu dengan seorang tokoh yang masih muda, tapi sudah melelang buana di luar negeri untuk bekerja. Kebetulan beliau ini adalah lulusan daripada sekolah kita, Sekolah Logos Indonesia. Jadi karena kami melihat begitu luar biasa pola berpikir dan juga gebrakannya untuk meraih masa depan, kali ini kami sengaja mengundang beliau untuk berbagi dan juga untuk mencari inspirasi-inspirasi dari beliau ini. Ini namanya adalah Puspa Andini, adalah alumni dari sekolah SMK Logos Indonesia yang sudah bekerja di Jepang dan sekarang kembali datang ke Indonesia, dan kita mau tahu apa dan bagaimana pengalaman-pengalamannya. Selamat datang Andini. Terima kasih Bapak atas undangannya. Iya. Jadi gini, kan sekarang ini di Indonesia ini kan banyak lulusan-lulusan SLTA itu yang pada mentok, susah mencari kerja dan susah juga untuk berkuliah. Tapi saya melihat bahwa ini Puspa Andini yang beberapa tahun lalu lulus dari sekolah SMK dan berhasil untuk bekerja di Jepang. Bagaimana dulu ceritanya, kenapa Puspa Andini punya niat untuk bekerja ke Jepang? Coba cerita dulu. Kan saya itu jurusannya SMK. Kalau SMK itu pasti ada yang namanya PKL, Prakerin. Saya di situ dilatih gimana nanti dunia kerjanya kayak gimana, dibukakan lah gimana dunia kerja nanti yang akan saya lakukan, pekerjaannya kayak gimana. Terus juga saya sempat bertanya sih gaji kisarannya berapa kalau di sini dengan pekerjaan yang itu. Terus saya menimbang-nimbang kayaknya nggak cukup nih untuk tabungan saya sendiri karena saya punya goals tersendiri. Jadi saya mutusin kalau untuk kuliah juga kayaknya saya masih belum bisa. Terus jadi saya mutusin aja untuk pergi ke Jepang karena kalau di Jepang saya menimbang akan lebih besar untuk menerima gajinya ketimbang di Indonesia sih. Itu latar belakangnya gitu ya? Iya, betul. Kok bisa pilihan atau terpikir untuk ke Jepang gitu ya? Apakah kenapa tidak ke Jerman atau kenapa tidak ke negara lain begitu? Bagaimana ceritanya? Karena dulu waktu kelas 12 itu ada Pak, jadi PT Nagomi datang ke Logos. Jadi ada PT yang bisa menyalurkan bekerja di Jepang, datang ke sekolah ini dulu begitu ya? Iya, betul. Dari sana baru terbuka pemikirannya begitu. Oke, jadi kalau mau ke sana gitu ya, apakah orang tua tidak ada kendala, kesulitan gitu atau jangan dah gitu kata orang tua? Awalnya pasti ngelarang Pak, apalagi saya anak perempuan pertama. Pasti dilarang, udah dilarang. Gitu. Cuma saya berusaha ngeyakinin kayak apa yang saya mau, apa yang saya capai. Kalau misalnya di Indonesia saya nggak akan bisa mencapai nih. Saya kan ada target tersendiri. Saya perempuan, maunya kalau misalnya udah menikah nggak mau kerja lagi. Jadi mau maksimalin sebisa mungkin waktu masih muda, masih sendiri, masih kuat, masih bisa berusaha. Mau dimaksimalin. Akhirnya orang tua setuju? Setuju. Ini kan sudah bekerja di Jepang. Iya, betul. Nah, sekarang apa kata orang tua? Mereka itu senang atau mereka itu tetap tidak setuju atau bagaimana begitu? Senang sih, alhamdulillah. Senang ya? Iya, betul. Jadi kalau begitu orang tua tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan lagi kalau sekarang ini mau kembali lagi ke Jepang, itu gak ada masalah lagi begitu ya? Sebenarnya masih berat untuk ngelepas, tapi kalau misalnya di Indonesia saya udah lebih ngerti uang kayak gimana. Takutnya di Indonesia belum memenuhi kebutuhan saya gitu. Saya sendiri kayak masih belum ngerasa punya bekal yang cukup nih untuk bekerja di Indonesia. Makanya belum ngerasa terlalu secure untuk rasa kerja di sini, jadi masih mau mutusin untuk balik lagi. Gitu. Ini ada rencana balik, orang tua setuju juga ya? Setuju. Setuju, oke. Kemudian yang kedua gitu ya, sebelum berangkat ke Jepang, apa persiapan yang harus dilakukan oleh Puspa Andini?
Pertama itu kita setelah lulus SMK saya cerita dari awal aja ya Pak, bagaimana prosesnya untuk masuk ke PT Nagomi. Kita tuh di situ nanti ada medical check up, terus ada kayak psikotes. Jadi ini kita berangkat dulu ke Nagomi, penyalurnya ini iya, gitu ya. Betul. Di sana ada medical check up. Ada medical check up, ada psikotes. Ada psikotes. Iya betul. Kalau misalnya baru bisa diterima di penyalur ini begitu. Iya. Oh gitu ya. Oke. Terus? Karena akan kelihatan tuh Pak kalau misalnya kita masih ragu-ragu nih dari tulisan atau apalah saya kurang ngerti, bakal benar-benar dikonfirmasi lagi sama pihak Nagominya. Ini kalian beneran mau nggak gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa ya udah, jadi lebih baik di awalnya nggak dulu gitu. Oh. Berarti dari psikotes itu kelihatan ya, apakah dia itu ragu atau memang sudah betul-betul serius begitu ya? Betul. Oke. Setelah lulus, setelah dites tadi, psikotes sama MCU, medical check up. Medical check up, lolos. Akhirnya selanjutnya bagaimana? Mulai pendidikan tuh Pak kita. Pendidikan itu pendidikan apa? Pendidikan bahasa Jepang. Nah di Nagomi ini nih kita pendidikan startnya itu dari jam 7 atau sampai jam 8 lah, saya lupa. Nah sampai jam 5 sore. Berarti sepanjang hari? Sepanjang hari. Ada istirahatnya sih QK paling tuh 15 menit kayak ice breaking gitu. Oke. Terus QK yang atau istirahat yang benerannya itu pas isoma siang. Iya. Nah terus dari jam 5 itu kita ada piket di Nagomi. Piket kelas atau piket dapur atau piket kamar mandi, semua siswa yang ngerjain. Iya. Nah dari situ tuh udah terus sampai ada gini Pak, kalau misalnya kan untuk ke Jepang itu ada persyaratannya ya, sampai lulus N4 minimal. Nah selagi N4 itu apa itu? N4 itu syarat untuk kita berangkat ke Jepang, ujian level bahasa. Oh, ujian level bahasa. Iya betul. Oke, jadi kalau sudah lulus N4, kalau belum lulus N4 kita ada belajar malam lagi. Oh, ditambah lagi malam lagi. Tapi nggak ada gurunya. Tapi tetap bakal ada absensinya, bakal selalu di absen. Oh gitu ya? Iya, belajar start dari jam setengah 8 atau jam 8 sampai jam 9 sampai 10. Iya. Gitu. Terus kalau sudah selesai, berapa lama itu belajar bahasa Jepangnya? Kalau N4 itu ditargetin sampai 4 bulan. 4 bulan? Iya. Nah, tapi kalau di Nagomi itu karena perusahaan Jepang ini mayoritasnya mewajibkan untuk N3, terutama kalau yang kesehatan ngurus lansia kaigo kayak gitu. Diutamakan yang N3, jadi diusahakan sebisa mungkin selagi dia masih mengurus visa atau dokumen, diusahakan sampai bisa lulus N3. Setelah lulus N3 baru dia boleh cuti. Oh begitu? Iya. Setelah lulus N3? Iya, level bahasa ujian N3 ada. Tapi tadi kan N4 untuk mau berangkat kerja ke Jepang. Iya. Dah, selesai lulus N4. Habis selesai lulus N4 berarti dia itu sudah layak untuk berangkat. Betul. Udah kemudian, dipersiapkan dokumennya, udah bisa diurus dokumennya gitu. Oh, diurus dokumen. Dokumen itu dokumen apa saja? Visa, terus paspor. Paspor lah ya, paspor baru visa. Iya. Habis itu? Terus ada kayak dokumen dari pemerintahan Jepangnya gitu, namanya COE. Oh, ada juga dokumen yang diisi. Itu gitu. Yang kita harus tunggu. Jadi kalau misalnya dokumen itu turun, kita bisa berangkat. Tapi kalau misalnya dokumen itu belum turun, kita belum bisa berangkat. Kita masih menunggu gitu. Betul. Ya? Oke. Kemudian begitu banyak tadi persiapannya, 4 bulan untuk kursus bahasa. Yeah. Kemudian itu ada lagi menunggu dokumen dari lulus dulu dari level N4. Habis itu ada dokumen yang datang dari pemerintahan Jepang. Habis itu barulah kita bisa berangkat. Ini ada tadi berapa? 4 bulan selamanya. Rentang waktu rata-rata itu 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan. Kalau sampai N4. Tapi kalau misalnya N3, saya alhamdulillah sekitar 6 sampai 7 bulan. Oh gitu ya? Gitu. Oke, jadi kalau begitu ya, selama pembelajaran di tempat kursusnya ini, ya gitu ya, itu biaya bagaimana di sana? Kalau untuk PT Nagomi, ini setiap PT beda-beda ya Pak, tapi saya cerita pengalaman yang di Nagomi. Ya, sebutlah di tempatmu begitu. Oke, kalau yang di Nagomi itu tuh kita biayanya dibiayain dulu semuanya, benar-benar. Sama PT ini ya? Iya. Dibiayai semua? Semua. Nah, terus selama pendidikan itu kita dikasih uang jajan setiap bulannya 500.000. Nah, 500.000-nya ini kita kelola, ada bayar makan, sebulannya sekitar 240 sampai 250.000. Nah, lebihnya itu kayak kita belanja sabun atau apa, karena kita di situ benar-benar sendiri Pak. Udah dilatih buat mandiri. Oh begitu ya? Betul. Yuk, dari orang tua masih ada nggak? Masih suka nambahin sih Pak, iyalah, tapi nggak. Ya. Iya, tapi nggak terlalu banyak gitulah, karena saya sendiri tuh kalau mau minta juga sungkan. Iya ya. Gitu. Oke. Jadi setelah selesai itu nanti kan tentunya penyalur ini sudah
membiayai tadi beberapa banyak itu bagaimana? Itu kita bayar itu nanti atau bagaimana? Iya, bayarnya nanti setelah kita udah kerja di Jepang. Oh, kalau kita udah berangkat ke Jepang, kerja di Jepang, baru nanti kita membayarkan itu. Betul. Nah, gitu ya. Iya. Itu pembayarannya melalui kita atau langsung dipotong antar agent atau bagaimana? Enggak, jadi kita pure menerima gaji dari perusahaan, kita yang kelola, dikasih durasinya 1 tahun. Berarti kita sendiri yang membayar ke penyalur ini? Iya, kita yang ngelola, mau seberapa cepatnya kita lunas. Gitu. Oh, bisa ya. Berarti bagus juga ya, banyak membantu juga ini PT penyalurnya ini ya. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong dulu, kalau sudah bekerja di sana sekitar 3 tahun, itu bisa sampai berapa sih? Bisa pendapatannya? Iya. Gajinya ya, 250 sampai 300 bisa sih. Tergantung tempat kerjanya juga kan. Ada bonusnya juga. Ada yang bonusnya besar, ada yang bonusnya kecil, ada yang nggak terima bonus gitu. Tapi 350 atau 250, 300, 350 kisaran segitu. Oh gitu ya? Iya. Tapi itu meningkat nggak gaji setiap tahunnya gitu? Gaji setiap tahunnya meningkatnya itu kalau kita udah masuk malam. Karena kalau kita masuk malam dapat uang tunjangan lagi. Oh gitu ya? Kalau udah masuk malam ya? Iya. Terus untuk, berarti gini, kalau tahun pertama mungkin belum masuk malam ya? Atau belum tentu? Belum tentu. Ada yang memang kalau misalnya perusahaannya terus ngajarin terus butuh, ada yang misalnya dia 8 bulan pertama kerja masuk malam langsung, ada yang setahun dulu habis itu baru masuk malam. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau udah ada masuk malam pasti lebih besar gajinya. Betul, begitu ya. Karena jam kerjanya juga pasti meningkat, Pak. Oke. Kemudian saya tanya lagi, kalau di tempat pekerjaanmu ini sekarang ini, apa sih kegiatan kita di sana? Kerja kita apa itu? Ngurus kebutuhan dasar lansia. Jadi kita yang kasih makan. Kalau saya cerita di tempat saya, kalau di tempat saya itu kalau paginya kita ada jam makan, jadi kita kayak kumpul di tempat makan namanya Shokudo. Nah, lansianya itu kita kumpulin di situ, terus makan bareng, terus abis makan kita kita bimbing buat sikat gigi, selalu sikat gigi atau kumur-kumur setelah makan. Setelah itu kita toiletin. Terus toilet kalau ada yang kan fisik lansia beda-beda. Ada yang ditidurkan, ada yang memang dia mau tetap stay di Shokudo itu. Bisa nonton TV atau dia bisa ngobrol sama lansia lainnya. Terus nanti jam 9 ada jam snack time gitu. Oh, kumpul lagi? Enggak, itu kalau yang ada di Shokudo kita bagiin. Terus kalau yang enggak ada di Shokudo kita ke kamar. Betul. Antarin gitu. Iya, kalau misalnya dia mau makan sendiri atau bisa makan sendiri kita pantau. Terus kalau memang nggak bisa kita yang suapin. Oh, begitu. Terus jam 12 nanti dia makan siang lagi, sama kegiatannya ngulang. Abis makan dia sikat gigi atau kumur, terus toilet lagi. Gitu. Tapi kan gini, orang itu kan sudah pada lansia. Kalau seandainya di antara mereka itu udah lansia, bahkan mungkin ada yang juga yang meninggal begitu ya. Apakah ada dokter kalau menangani sakit penyakit atau gimana mereka itu? Kebetulan tempat saya kan panti ya. Kalau panti itu hitungannya masih yang sehat. Walaupun dia sakit, tapi sakitnya tuh sakit-sakit yang ringan. Kalau misalnya sakitnya kayak udah terlihat parah nih, dibawa ke rumah sakit. Itu beda lagi, Pak. Tapi kalau misalnya untuk dokter yang visit, ada kok setiap minggunya. Oh, ada dokter datang? Ada dokter visitnya. Gitu ya? Betul. Ini pada umumnya mereka orang tua yang di di panti jompo ini, apakah ini ditanggulangi negara 100% atau memang ada anak-anaknya yang membiayai ini, bagaimana di sana? Dia awalnya selagi dia muda dia dikenain pajak sih, Pak, pajak hari tua. Hari tua. Oh. Iya, betul. Jadi itu tuh kumpulan dari pajak ya dia, dari seberapa banyak dia bisa ngumpulin gitu. Nanti kan di Jepang juga tuh ada panti asuhannya tuh kayak yang ada level-levelnya gitu, Pak. Oh, gitu ya. Betul. Ada kelasnya gitu. Iya, kalau misalnya dia memang waktu mudanya belum cukup punya tabungan, dia harus pergi kayak ke lembaga sosialnya gitu. Ini nih melaporkan saya ini udah nggak mampu untuk kayak gini. Abis itu baru pemerintah Jepangnya yang ngurus. Oh, begitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau anaknya tidak mensupport lagi atau tidak membayari gitu ya, enggak ya? Kalau anaknya itu paling kayak ngunjungin aja sih, Pak, kayak ngasih makanan kah atau ngasih hadiah kah gitu. Oh, gitu. Kalau biaya hidup sehari-hari sudah negara jadi jaminan lah hari tua dia. Oke. Puspa Andini, waktu kamu bekerja di Jepang itu, apakah ada juga teman sesama pekerja yang berasal dari Indonesia? Ada, Pak. Oh gitu ya? Betul. Berarti kalau bertemu dengan sesama orang Indonesia,
suasananya juga tidak terlalu jauh lah rasanya dari kehidupan di Indonesia ya, bahasa Indonesia juga lah gitu ya. Bahasa Indonesia, tapi tergantung Pak, tergantung kita bisa nyesuaiin dirinya atau enggak. Karena banyak juga kejadian nih yang kayak antara sesama Indonesia tapi dia malah jadi konflik. Itu banyak juga. Gitu ya. Iya, jadi kita harus pinter-pinter nyesuaiin diri. Tapi kalau tempat saya sih alhamdulillah orang Indonesianya baik-baik, saling tolong-menolong gitu. Iya. Ada juga soalnya pernah dengar juga temen tuh kayak dia nggak akur dengan teman serumahnya. Oh gitu. Iya, teman tempat kerjanya nggak akur. Gitu ya. Oke, kan begini. Kalau di Jepang itu kan orang yang sudah tua itu hampir semua masuk ke panti jompo. Betul. Dan itu hal yang biasa-biasa. Iya. Bahkan orang tua pun meminta supaya dia tinggal di panti jompo. Betul, ada. Tapi di Indonesia beda kan? Betul. Indonesia kalau ada orang tua yang dikirim ke panti jompo, itu kesannya itu adalah orang tua yang dibuang atau ditelantarkan yang tidak mau diurusi oleh anaknya, sehingga anaknya bisa dikatakan ada yang durhaka begitu. Bagaimana suasananya di Jepang masalah itu? Karena mungkin perbedaannya itu kalau di sini kan yang ngurus kayak memang belum terlalu serius pemerintahnya untuk mengurus kayak gitu. Beda dengan di sana. Kalau di Jepang itu memang udah dipersiapkan dari awal mereka masih muda, mereka tuh memang udah ada pajaknya, dikenain pajak hari tua. Jadi memang udah bener-bener segitu dipersiapkannya dananya untuk hari tua dia nanti. Makanya jadi lebih terjamin kayak di sana tuh kebersihan pantinya juga bersih, terus kita wajib pekerjanya wajib kayak ada kegiatan bersih-bersihnya juga gitu. Dan ada standar tenaga kerjanya gitu ya? Ya kan ada standar gitu ya? Ada harus gitu. Ada sertifikatnya. Jadi berarti pelayan kepada orang tua yang jompo itu di sana itu juga sangat-sangat manusiawi begitu ya? Iya betul. Gitu ya. Jadi kalau kesannya di sana memang begitu. Kesannya itu adalah hal yang biasa gitu ya? Iya. Bagaimana kalau anaknya kaya di sana? Tetap sih Pak ada juga. Karena lansia saya ada juga yang anaknya nih memang orang berada, tapi dia tetap masuk di panti jompo. Cuma kalau mungkin kalau dia lagi ada hari ulang tahun atau hari orang tua, itu dia dikirimin kayak hadiah, makanan atau apa, kebutuhannya jadi lebih banyak aja gitu. Tapi kalau untuk biaya kehidupan dia sehari-hari tetap uang dia selama dia muda. Oh gitu? Iya betul. Itu usia berapa sih yang masuk ke panti jompo umumnya? Beragam Pak. Ada yang sampai 100 tahun pun ada. Kalau wajib masuk ke panti jompo atau katakanlah usia masuknya ke panti jompo? 60. 60 udah masuk panti jompo? Ada yang udah. Udah ada, gitu ya. Mungkin tergantung situasi betul, orang. Tergantung fisiknya kan ada yang misalnya dia kecelakaan kerja, terus kan otomatis dia jadi nggak bisa ngurus dirinya sendiri kan. Oh iya. Gitu. Tapi ada usia yang sampai 100 masih sehat di sana? Ada. Usia berapa yang paling tua yang pernah dijumpai? 110 deh. 110? Iya. Wah. Masih bisa jalan tapi ada penyakit sana tuh kayak pikun gitu, ninchisho kalau bahasa Jepangnya. Oh, ninchisho ya. Iya. Itu agak-agak ngaur gitu ya. Iya, betul. 110 tahun ya? Iya. Wah, gitu ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman ini ada yang mau umurnya sampai 110 tahun. Ya. Iya. Terus apa yang kira-kira kesan bedanya tinggal di sana dengan di sini kalau boleh? Bagi saya sendiri. Kalau bagi saya sendiri udara sama lingkungannya sih beda jauh banget. Bagaimana di sana udara? Kalau di sana kita keluar rumah aja udah benar-benar bisa ngirup udara bersih, udara sehat. Kalau di sini kan kita harus pergi kemana dulu nih buat nyari udara bersihnya gitu. Terus kalau untuk olahraganya juga lingkungannya mendukung banget karena kan pejalan kaki lebih dominan kan kalau di sana dibanding di sini kan lebih banyak kendaraan bermotor atau bermobil, jadi pejalan kakinya lebih sedikit dihargain. Kalau di sana pejalan kakinya yang lebih diutamain. Jadi rasa-rasanya kalau dari segi lingkungan hidup enakan di sana di sini ya? Di sana. Iya. Pada saat pergantian musim bagaimana? Pergantian musim itu dia sih Pak. Kalau misalnya lagi musim panas banget kayak. Panas banget. Beda antara panas di sini sama di sana. Kalau di sana tuh panasnya lembab gitu. Kalau di sini kan panas tapi kadang-kadang masih suka ada angin kan. Tapi sekarang sini juga udah hampir menyamai di sana sih. Beda cuaca sebelum saya berangkat sama setelah saya pulang lebih panas sekarang gitu. Iya, betul. Hampir menyamai. Nah kalau lagi musim salju itu karena saya orangnya suka dingin jadi nggak terlalu bermasalah sih, paling pakai bajunya berlapis-lapis aja. Oh gitu ya? Iya. Justru terus, senang gitu ya? Terus kalau misalnya masuk musim semi atau musim gugur, itu cuacanya benar-benar sejuk sih, lebih paling enak musim itu.
Oh, gitu ya. Iya. Bagaimana soal makanan di Jepang dengan dibandingkan di Indonesia? Kalau itu tergantung lidah masing-masing sih, tapi sebenarnya makanan di Jepang enak-enak banget, terutama kayak snack-snacknya, coklat-coklatnya itu benar-benar enak banget. Ya. Tapi saya juga masih suka kangen makanan Indonesia kayak makanan micin-micinnya gitu, Pak. Oh gitu. Iya, kalau di sana sedikit makan penggunaannya. micin, ya? Iya, betul. Ah ya. Makanya katanya itu juga bikin lebih sehat gitu Iya. ya. Oh, bekerja di sana begitu kan. Kita bekerja di satu tempat atau katakan di PT atau di panti ini gitu ya. Kita kan tinggal di tempat di rumah kita juga kan gitu kan. Kalau dalam pergaulan sehari-hari bagaimana kira-kira kalau tinggal di sana? Pergaulan sama orang Indonesia atau sama orang Jepang? Sama Jepang lah. Sama orang Jepang, ya udah kita kalau misalnya di dunia kerja tapi ada yang memang kebetulan teman-teman kerja saya ini orangnya yang udah cukup berumur, jadi udah kayak orang tua sendiri, umurnya pun sama orang tua saya, jadi suka diajak sih kemana, misalnya kita pergi yuk kesini gitu, suka Jalan-jalan diajak. sama mereka? Iya. Oh gitu, itu yang dari panti itu ya? Dari teman kerja di panti. Oh iya sesama pekerja. Oh gitu ya, jadi teman akrab begitu ya, jalan-jalan. Ada. Oh. Tapi nggak semua, beberapa gitu loh Pak, ada. Iya, ya. Jadi kalau pergaulan enak lah gitu ya? Iya, sama sih, setiap tempat kerja kayaknya ada yang enak dan nggak enaknya, cuma tergantung kita gimana mau nyikapinya. Iya ya. Gitu. Oke. Kamu selama bekerja di sana pernah sakit nggak? Sakit pernah Pak, kena. Corona? Iya, kena di tempat kerja. Oh gitu ya? Iya, tertular. Jadi bagaimana? Kamu di sana jauh dari orang tua? Itu gimana? sih yang paling menyedihkan buat saya, dari merantau itu hal terberatnya. Oh iya ya? Iya. Itu yang tadi kalau sakit di negeri orang gitu ya? Iya. Jadi hari itu bagaimana di sana? Kebetulan saya ada temen yang kayak dia yang nyiapin makannya nih, dia yang masakin nih buat saya lauknya apa, jadi ditaruh di depan pintu terus saya makan gitu. Terus ada juga sih kan di Jepang tuh ada penanggung jawabnya juga ya, penanggung jawab dari perusahaannya, dia terus ngirim pesan sih, apa yang kamu butuhin, kalau ada yang dibutuhin bilang aja biar nanti dibawain. Oh gitu ya? Iya. Artinya tapi tetap nggak enak sih Pak, Nggak. enakan sama orang tua. Kayak berasa perhatiannya gitu dibutuhkan. Menurut saya paling berat di situ pas kita sakit. Iya ya, tapi kan nggak selamanya begitu ya. Iya. Tapi yang jelas ya di sini pun kalau COVID ya nggak bisa bertemu juga. Iya betul. Iya. Dan tidak ada tempat kita bercerita gitu ya. Iya, karena saya nggak tega aja kalau misalnya harus nelpon orang tua. Jadi ya udah sakitnya di sendiri dulu aja, nanti kalau udah sembuh baru nelpon. Oh jadi itu tinggal dikasih tahu ke orang tua ya? Saat sakitnya belum? Iya. Sesudah sembuh baru kasih tahu? Iya. Apa kata orang tua? Iya, sibuk nyari karena biasanya kan saya selalu teleponan setiap hari kan, selalu teleponan. Ini kemana nih 10 hari nggak nelpon nggak diangkat, cuma jawab nanti ditelepon gitu. Iya. Ya tapi masih cukup apalah ya, masih cukup fit untuk bisa berkomunikasi seperti Masih itu gitu ya. sih. Nggak sampai fatal atau berat banget lah sakitnya. Iya. Dari mana tahu itu sakit COVID? Dites. Jadi kan pas hari itu tuh tempat kerja rame, lansianya banyak yang tiba-tiba demam, terus banyak yang tiba-tiba muncul gejala. Terus saya karena belum tahu kan siapa aja nih yang kena corona, jadi belum dibikin nih penanganan coronanya kayak gimana, jadi masih nanganin semua lansia gitu. Nah tertularnya dari situ. Terus pas malamnya itu saya berasa gejalanya, saya lapor, terus dibilang oh kayaknya kamu kena corona deh, besok pagi kamu swab ya. Besoknya di swab. Kena? Iya. Oh gitu. Waktu corona itu pada gelombang itu ada nggak lansianya atau orang-orang yang jompo itu yang sampai meninggal? Ada. Ada ya? Ada. Langsung dilariin ke rumah sakit Pak. Gitu kalau misalnya udah kayak nafasnya udah menurun nih, langsung dilariin ke rumah sakit sih. Itu tetap aja meninggalnya nggak di panti saya. Iyalah. Sebenarnya kan panti ini seperti kalau di sini saya lihat ya, itu seperti playgroupnya anak kecil untuk orang tua ya, panti kira-kira begitu. Betul, iya sih, karena memang banyak juga kegiatannya, banyak rekreasinya. Kayak ada kegiatan bowlingnya, ada kegiatan dia menulis kanjinya, ada kegiatan dia karaoke-nya, itu kita yang bimbing. Iya gitu ya. Nah selanjutnya, apa kira-kira tantangan atau masalah-masalah kesulitan yang bisa terjadi di sana bagi orang Indonesia yang berangkat ke bekerja di Jepang? Kalau saya sendiri sih untuk pertama kalinya
Bahasa Jepang yang dipelajari dengan pas sampai itu cukup struggle juga sih, karena ketemu di sana kita kerja dengan makhluk hidup, terus makhluk hidupnya udah lansia, dia udah biasa dengan ngomong logat bahasa dia, bahasa daerah dia, yang awalnya saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah denger. Oh gitu ya? Iya, jadi cukup struggle ya di situ, kesulitannya. Berapa lama kamu menyesuaikan itu? Masih terus menyesuaikan sih, tapi udah mulai bisa 2 sampai 3 bulan sih udah lumayan bisa tahu nih, karena kan kegiatan rutinitas dia ngulang lagi, apa yang dia ucap tuh diulang lagi. Oh gitu, begitu ya, itu betul, tantangannya ya? Iya. Kalau kira-kira kesan yang menarik dari sana apa? Kesannya kalau kayak di tempat kerja, kayak lansia di tempat saya itu baik-baik banget Pak, jadi kayak udah orang tua sendiri. Waktu saya mau pulang juga ada banget rasa sedihnya kayak sama, gitu ya? betul, karena di lansia tempat saya itu tuh bener-bener yang sehat, jadi kalau saya kenapa-napa atau kalau saya sakit, mereka yang khawatir. Oh gitu juga? Betul. Emang di satu tempat panti jompo itu ada berapa sih warganya gitu loh, atau lansianya? Karena saya berhubung pantinya itu panti jenisnya Juraigata, jadi yang orangnya memang banyak. Yeah. Jadi kalau misalnya ada Shoto stay, itu bahasa shoto stay itu kayak pengunjung yang pulang pergi Pak. Dia misalnya bisa nginep 3-5 hari, terus nanti dijemput sama anaknya. Oh ada juga gitu ada, ya? Ada jenis-jenisnya juga. Nah sama shoto stay udah full itu 42-43 orang? Iya. Jadi petugasnya seperti kamu ini di sana ada berapa? Ada orang, kalau kita siang, pagi ada 4-5 orang. Oh. Tapi kalau malam cuma berdua. Oh iya. Oh gitu. Betul. Dan kalian yang kerja itu tidak di tempat ya, tapi sudah punya tempat tinggal tersendiri lagi gitu ya? Betul. Oh gitu. Ada mes kok. Iya ya. Tapi lama-lama ada juga seperti ya kedekatan. Ikatannya. Jadi ada juga perasaan sayang gitu ya, iya, sebagai antara anak orang tua gitu ya. Betul. Dan sedih juga waktu berpisah gitu ya. Iya. Kan begini. Kita tahu kalau orang-orang yang datang ke sana bekerja itu ya mungkin berbeda agama atau keyakinan begitu ya. Bagaimana kalau kita orang Muslim bekerja di sana, soal ibadahnya? Apakah kita tahu kan Jepang itu tidak terlalu peduli dengan agama begitu? Bagaimana kita kira-kira kalau kita yang bekerja di sana ini? Apakah kesempatan ibadah itu betul-betul diberikan atau memang ada terganggu begitu? Kalau tempat saya sih alhamdulillah orang Jepangnya sangat menghargai ya Pak. Justru mereka kayak tertarik gitu loh. Kalau waktu bulan puasa, tergantung tempat kerjanya nih Pak. Ada yang memang kalau lagi bulan puasa nggak dibolehin untuk berpuasa, ada juga. Tapi kalau tempat saya alhamdulillah dibolehin, boleh berhijab juga. Saya kerja pakai hijab. Terus kalau untuk sholatnya itu kita dilakukan pas jam QK, jam istirahat. Oh gitu ya. Gitu, iya. Berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada sih. Karena banyak juga orang tua atau katakan warga negara kita sini, wah kalau ke sana nanti ya ini kan terganggu, ini nanti menjadi tidak benar lagi agamanya, kan kira-kira begitu ya. Tapi itu tidak ya? Enggak sih. Enggak ada ya. Pasti kalau misalnya kita ngomongin baik-baik, kita ngelobinya bisa bakal diizinin. Oke. Kemudian apakah masih ada rencananya untuk kembali ke sana? Masih ada ya? Betul. Karena targetnya belum full ya? Iya, belum ngerasa secure untuk kerja di Indonesia. Berarti nanti rencananya di Indonesia bekerja juga gitu ya? Di Indonesia belum sih Pak. Sekarang belum ya. Tapi rencananya nanti kalau sudah kira-kira mencukupi, ya udahlah di Indonesia lah begitu ya. Betul. Tidak ada niat jadi warga negara Jepang ya? Belum ada. Belum ada. Oke. Apa kira-kira pesan-pesan kamu kepada orang-orang lulusan SMK yang ada di Indonesia ini, mengingat atau membandingkan kondisi di luar negeri sama di dalam negeri? Ya kenali dulu mau mimpinya apa, targetnya apa. Kalau udah punya target, udah punya mimpi, ya jangan takut buat ngambil langkah. Karena semua kita harus belajar dari awal. Gak ada yang semua kita langsung bisa. Semua pasti harus kita mulai dari nol lagi, dari awal lagi. Tapi kalau memang itu yang kalian mau, kejar. Oh gitu ya? Ya. Jadi para sahabat inspirasiku, dunia ini sempit. Jadi sebenarnya bekerja di mana saja itu bukan menjadi satu masalah yang besar. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang seperti dimiliki oleh Puspa Andini ini, itu pengalaman yang luar biasa, yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk membuat atau untuk mempersiapkan diri ke masa depan. Ternyata dari pengakuan Puspa Andini tadi, luar biasanya, dia itu merasakan sangat-sangat positif
Dan dia itu masih pengen kembali lagi karena dia punya target-target hidup yang harus dipersiapkan sebaik mungkin. Jadi kepada Anda juga punya cita-cita atau punya target untuk berangkat ke luar negeri, itu adalah hal-hal yang biasa. Dan bukan hanya di Jepang, tapi ke tempat lain juga ada begitu. Jadi kiranya pertemuan kali ini dengan teman kita Puspa Andini ini membukakan wawasan kita sehingga memberikan satu inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih Andini ya. Baik, Bapak, atas kesempatannya yang bersedia kemari. Sudah lama kita tidak bertemu. Sudah 3 tahun yang lalu, sekarang bertemu kembali. Kiranya ini bisa memberikan sumber inspirasi kepada semua teman-teman kita. Semoga. Terima kasih ya. Selamatlah dan semakin sukses nanti. Seandainya pun berangkat ke Jepang kembali, akan mendapatkan berkah dan kesuksesan yang luar biasa. Amin. Buat Puspa Andini. Amin. Terima kasih ya. Bapak. Oke, terima kasih. Yuk.